mahal. Jadi mungkin itu merupakan suatu motivasi buat saya juga ya. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, selamat bertemu kembali dalam bincang-bincang kita dalam podcast literasi dan komunikasi. Bersyukur kembali kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih tetap memberi kita kesehatan di tengah-tengah bahkan dalam kondisi PPKM darurat saat ini kita masih bisa bertemu sapa dengan teman-teman hebat yang sedang ataupun yang telah menyelesaikan studi mereka di berbagai belahan dunia dari universitas-universitas ternama yang memiliki reputasi luar biasa. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu rekan saya, sahabat saya. Beliau juga seorang petarung ya, saya bilang karena beliau juga ketika studi luar biasa sebagai seorang ibu juga, tapi sebagai orang mahasiswa itu bukan hal yang mudah gitu. Itu hal yang luar biasa. Oke, langsung saja supaya kita hemat waktu, kita sapa beliau. Selamat sore, Mbak Raden, Mbak Argarini, apa kabar? Sore Bang Raja, apa kabar? Alhamdulillah baik saya di sini. Iya, kami juga sehat-sehat ya. Mbak, kita panggilnya Mbak Argarini. Mbak Arga, boleh dong cerita kepada teman-teman sahabat literasi karena informasi yang kami dengar Mbak terakhir itu sedang studi Mbak di salah satu kampus yang cukup ya berkelas gitu ya. Boleh Mbak studi di kampus apa, prodi apa, dan mungkin di negara mana? Monggo Mbak. Oke. Halo, selamat sore sahabat literasi semuanya. Nama saya Argarini. Saya seorang dosen di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Surabaya. Kebetulan saya menjalankan tugas belajar di luar negeri untuk mengambil program doktoral. Bidangnya sebenarnya kedokteran, tapi kalau misalnya di sekolah tersebut kebetulan masuknya ke School of Human Science. Jadi bidangnya itu adalah tentang jantung dan pembuluh darah. Gitu. Universitasnya adalah the University of Western Australia. Itu ada di Perth. Kotanya cantik sekali, Bang Raja harus main ke sana pokoknya. Ya. Wah. Ya. Itu kalau misalnya kita kadang underestimate ya, Perth itu kan kota, kalau yang terkenal tuh kan kota-kota sebelah timur gitu ya, yang besar-besar Sydney, Melbourne dan lain sebagainya. Tapi Perth itu kotanya walaupun kecil dia indah banget dan kampusnya juga benar-benar yang indah, letaknya tuh benar-benar yang di tepi danau, jadi nyaman sekali untuk belajar. The University of Western Australia itu masuk ke dalam Big 8 untuk kampus di Australia dan juga masuk ke dalam Big 100 ya, kalau nggak salah ukuran berdasarkan QS itu sekitar 80 sekian lah. Gitu. Dunia ya? Dunia, ya betul. Oke, jadi namanya tadi University of Western ya? The University of Western Australia. Kalau disingkat tuh UWA. UWA. Kurang keren tuh UWA. Tinggal tambah. Jadi gimana UWA? Iya, tinggal tambah P belakangnya, UAP gitu ya. Iya. Bisa. Oke, cakep. Berarti Mbak Arga sebelumnya itu ya dosen ya Mbak ya? Dosen kedokteran sebelumnya ya? Dosen dan masih menjadi dosen sampai dengan sekarang. Oh gitu. Profesinya dosen apa dokter nih jadinya? Dulu dua-duanya ya, karena kan ya sampai dengan sore kita dosen, terus udah gitu biasanya malam kita praktek gitu. Tapi sekarang ya belum praktek lagi karena saya baru pulang. Ya. Ya, dan suasananya juga situasi dan kondisi kita juga kan nggak begitu bagus untuk praktek sendiri. Dokter waktu itu spesialis jantung berarti ya? Enggak, saya dokter umum. Saya memang mengambil di Fakultas Kedokteran sendiri itu ada kita bedain namanya dosen preklinikal dengan dosen klinikal. Jadi klinikal tuh yang di klinik mengajarnya lebih di rumah sakit gitu. Kalau kita fokus pada pendidikan sebelum mereka masuk ke rumah sakit. Jadi memang saya mengambil jalurnya itu S2 dan S3 gitu. Walaupun sekarang yang klinikal juga mengambil jalurnya yang sama juga. Tapi memang kalau di kedokteran begitu. Jadi ada preklinikal sama klinikal gitu. Wah, cakep. Jadi Bu Dokter ini punya pengalaman luar biasa nih ya. Sampai S3 loh, sahabat literasi itu bukan hal yang mudah lah. Oke, Mbak berarti menempuh studi berapa tahun nih Mbak? Sejak kapan? Saya 4 tahun, lebih 4 bulan ya. Itu 2000. Kemarin begini, karena penelitian ya? saya, kenapa?
2016 mulai ya? Saya 2017. Oh, 17. Intake 2017 ya? Ya, lebih sedikit lah. Karena waktu itu kan COVID kan, dan protokol di Australia itu ketat banget. Jadi begitu COVID langsung di lockdown kan. Dan kampus juga beneran di lockdown. Sedangkan saya itu penelitiannya ke human langsung, ke manusia. Oh, oke. Jadi tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan penelitian kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan gitu. Enggak itu Mbak, enggak lakukan penelitian by daring gitu? Nggak bisa, karena data-datanya semua direct ke manusia. Jadi kita mengerjakan namanya penelitian in vivo. Jadi dengan alat-alat yang lumayan canggih sih, pakai ultrasound, pakai optical coherence tomography. Jadi harus langsung ke humannya. Jadi kita nggak mungkin lah menjaga jarak kurang dari lebih dari 1 meter tuh nggak mungkin, harus deket banget. Karena memang gitu. alatnya langsung digunakan ke manusianya ya, ke humannya gitu ya? Iya. Wow, gitu. Berarti 4 tahun, 4 bulan gitu ya. Dan berarti hampir selesai dong ini, Bu Dokter. Insya Allah, mudah-mudahan hasil reviewnya bagus. Saya ini belum termasuk yang wajib untuk Viva, jadi nggak ada kewajiban bagi saya untuk ujian presentasi. Jadi waktu itu saya milih karena buru-buru ya harus segera pulang. Saya lebih milih yang ujian yang konvensional. Jadi kita submit tesisnya, kemudian nanti direview kurang lebih 2 bulan nanti akan keluar hasil. Jadi desk evaluation ya? Betul. Oh iya. Memang sekarang akhirnya setiap penguji pun melakukan inovasi-inovasi untuk ujian ya, karena memang kondisinya COVID ya, nggak bisa lagi tatap muka ya. Enggak, ini memang aturan yang lama. Saya 2017 itu di Australia masih masuk aturan yang lama. Tahun 2018 sudah harus presentasi. Sama lah seperti sistemnya di Eropa atau di Amerika gitu. Oh gitu. Oke. Nah, selama studi ini kan apalagi ke Australia kan itu cukup 4 bisa dibilang hampir 4,5 tahun nih Mbak, itu kan bukan harga yang murah juga gitu loh. Gimana Mbak? Itu gimana pilihan Mbak? Apakah Mbak dapat beasiswa dari satu lembaga atau piye Mbak? Alhamdulillah waktu itu saya dapat beasiswa. Ini boleh disebutkan nggak namanya? Boleh lah, boleh. Saya dapat beasiswa dari LPDP. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya, pengelola keuangan. Dana pendidikan. LPDP ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya. Jadi tahun 2016 saya dapat beasiswa, tahun 2017 dapat sekolah, langsung berangkat. Oh gitu ya. Berarti waktu berangkat itu langsung bawa keluarga atau piye Mbak? Waktu berangkat belum, karena pada saat tersebut kan ada aturan-aturan dari LPDP ya, bahwa allowance. Kalau di Indonesia mungkin kan ya langsung bawa keluarga enak gitu ya, tapi kalau misalnya ke luar negeri itu seperti biaya hidup itu belum tercover pada saat itu. Jadi waktu itu saya belum memutuskan untuk tidak membawa keluarga dulu, sambil saya lihat-lihat situasi dulu, kan kita belum tahu situasinya memungkinkan atau enggak. Karena saya tadi cerita di awal itu sama Bang Raja, karena kita memutuskan untuk nggak sama suami, jadi cuma saya sama anak-anak. Nah itu saya lihat dulu kondisinya apakah memungkinkan dengan riset saya. Itu apakah waktunya juga cukup buat saya untuk studi dan juga untuk mengurus anak-anak sendiri. Jadi waktu itu 4 bulan pertama saya sendiri, kemudian saya kembali ke Indonesia dan membawa anak-anak ke Australia. Gitu ya. Nah, sahabat literasi benar kan? Jadi seorang wanita hebat kan. Jadi bukan hanya seorang mahasiswa IT ya mungkin sudah bertarung ya, berdarah-darah itu harus menemui promotor, juga harus baca literatur banyak di perpustakaan. Nah, kali ini juga beliau harus meluangkan waktu untuk anak-anaknya loh. Itu bukan hal yang mudah ya. Ngurus anak aja udah susah ya, apalagi ngurus disertasi ya Mbak ya. Itu luar biasa. Wow. Nah, risetnya Mbak Arga ini apa nih Mbak? Tentang apa Mbak? Jadi risetnya saya itu kita develop suatu metode untuk melihat pembuluh darah yang sangat kecil yang ada di kulit. Jadi kalau dulu pembuluh darah kecil yang ada di kulit ini nggak bisa kelihatan. Oke. Nah, kita develop suatu alat, jadi kita kerjasama jadi di sana tuh menariknya adalah penelitiannya tuh banyak yang multidisiplin. Jadi kita sebagai fisiologis, kemudian kita juga kerjasama sama engineering, kita develop suatu alat dan metode untuk menganalisis dan membuat imaging dari pembuluh darah kecil di kulit gitu. Nah, yang nanti tuh aplikasinya adalah untuk deteksi adanya gangguan
mikrosirkulasi pembuluh darah kecil pada kulit tersebut. Karena pada pasien-pasien tertentu, misalnya ya, pada pasien diabetes, kan sering tuh, misalnya Bang Raja dengar kalau pasien-pasien diabetes tuh ada yang amputasi itu kakinya. Iya, karena gangren ya. Karena gangren, karena busuk, karena itu. Nah, itu salah satu gangguannya adalah di pembuluh darah kecil yang di kulit itu. Nah, selama ini kan kita belum pernah bisa lihat. Nah, kita develop alat itu. Nah, itu gunanya itu apa itu Mbak? Kalau kemudian bisa dilihat itu pembuluh darah di kaki yang kena diabetes itu supaya apa Mbak? Supaya nggak usah dipotong gitu atau bagaimana? Iya, jadi kita melihat pertama adalah kita bisa jadi kalau kita develop alat itu panjang sekali ternyata prosesnya kan. Jadi kita lihat kita validitas dulu alatnya, apakah alat ini reliable atau tidak untuk digunakan pada, dan safe atau tidak untuk digunakan pada manusia, karena kita langsung ke manusia kan. Kemudian yang kedua adalah setelah kita cek validitasnya, bisa nggak dia mengukur yang kita pengen ukur gitu. Jadi kita lihat pada orang yang sakitnya juga dengan beberapa derajat sakit. Jadi kalau misalnya pada pasien diabetes kan ada diabetes yang tahap awal, ada diabetes yang tahap akhir yang sudah ada amputasi. Sama kita bedakan juga dengan orang normal. Nah, kita lihat nih derajat perbedaannya, gambaran imagingnya antara orang yang normal, orang yang diabetes yang derajatnya ringan, sama yang diabetes derajatnya berat itu seperti apa perbedaannya. Dan ternyata dengan alat ini dia mampu membedakan antara yang normal sama yang sakit, dan juga bisa membedakan antara yang sakit ini, derajatnya levelnya masih sedikit, yang ini sudah berat kayak gitu. Nah harapannya Mbak kalau kemudian bisa ada imaging begitu dari 3 tahap tadi, yang awal, yang sakit, kemudian sakit parah, itu apa Mbak harapannya? Apakah memberikan ada semacam feedback kepada tindak lanjut selanjutnya Pak atau bagaimana? Sebenarnya kita pengennya itu adalah untuk deteksi dini. Deteksi dini. Karena kalau misalnya sudah rusak, itu udah nggak bisa balik lagi ke normal. Gitu. Jadi kita pengennya bisa nggak alat ini untuk mendeteksi dini adanya gangguan kerusakan pada mikrosirkulasi kulit itu. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk follow up pada saat kita berikan pengobatan. Jadi pada saat diabetes care kita kasih obat, kita kasih treatment yang lain, treatment fisikal yang lain, misalnya dengan pemanasan dan lain sebagainya, ada nggak perubahannya seperti itu. Jadi ada perbaikan nggak pada mikrosirkulasi kulit. Menarik ya. Nah, itu pada orang yang sakit, tapi kita juga terapkan pada yang lain. Pada yang sehat ya. Misalnya pada orang-orang yang sehat, karena mikrosirkulasi kulit ini kan berperan penting pada proses pengaturan suhu tubuh. Jadi kalau kita lari kan semua keringat keluar kan. Yeah. Nah keringat itu keluar itu datangnya dari mana sih? Sebenarnya kan datangnya dari pembuluh darah yang membawa panas ke kulit gitu kan. Nah kita juga bisa melihat proses adaptasi pada tubuh manusia yang sehat gitu. Misalnya pada saat dia exercise. Jadi penelitian saya itu memang ada 2, satu arahnya ke orang yang sakit, satu lagi arahnya ke orang yang sehat dengan peningkatan kapasitas kayak gitu. Wow, menarik ya. Jadi ini temuan baru lagi nih, orang artinya bisa deteksi dini. Kalau misalnya tadi sakit diabetes itu minimal dia tahu bahwa harus apa yang dilakukan gitu ya, supaya tidak berkelanjutan ya Mbak ya. Tapi memang harus diakui juga bahwa ketika sudah tahap kronis ya nggak mungkin lagi Mbak ya. Sulit untuk kembali lagi. Sulit ya. Oke. Ya, sama literasi ini satu pengetahuan baru juga nih buat saya gitu, karena kita kan selama ini berpikir betul ya tadi Mbak Arga ini bilang kalau sakit diabetes itu pasti selalu itu sering kali acap kali itu berujung pada amputasi begitu. Ngeri juga begitu ya, amputasi itu kan satu hal yang nggak diinginkan orang. Tapi kalau dengan alat ini bisa dideteksi sendiri, mungkin ada treatment yang lebih baik lagi mungkin Mbak ya, supaya tidak menjurus ke diabetes lebih tinggi gitu ya. Ya, artinya kita bisa monitoring dari treatment, kita bisa deteksi dini dan lain sebagainya. Wah, oke. Sahabat literasi mungkin bisa baca hasil penelitian saya sudah dipublish. Apa nih Mbak alamatnya Mbak? Boleh di-sharing Mbak ya? Nanti saya share. Ada ya. Nanti saya sharing ya dengan sahabat literasi. Ada 6 artikel yang saya publish dari penelitian saya ini. Wah, cakep. Itu Q1 semua ya? Kenapa? Q1 semua itu Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Wah. Cuman kan waktu dulu kan jurnal itu kan ada pergerakan yang dulunya pada saya submit di Q1 jadi Q2 dan lain sebagainya. Tapi waktu saya submit ya Q1. Karena kan dia namanya universitas di luar negeri, dengan kita ada nama profesor kita, nggak mungkin mereka mau turun ke yang Q2 atau Q3 gitu. Betul. Siap. Nah, kualitas. Betul, cakep ya. Jadi sampai literasi kita bisa nanti bacakan, kami akan informasikan nanti di layar berikut ini, silakan teman-teman nanti bisa baca ya.
Nah, kan Mbak Arga ini kan dapat dari beasiswa ini, beasiswanya LPDP. Boleh dong kasih tahu dong ke teman-teman sahabat literasi gimana sih tipsnya dan bagaimana perjuangan Mbak Arga ini mendapatkan beasiswa itu. Oke. Sebenarnya mungkin Bang Raja, kita itu kan tahun 2016 ya. Betul. Itu udah agak cukup lama. Nah, di antara 2016 sampai dengan sekarang itu saya lihat proses seleksinya LPDP itu sudah banyak berubah. Betul. Tapi kurang lebih intinya sama lah. Yang pertama kan kita harus punya portofolio yang baik. Gitu. Portofolio yang baik sehingga proses seleksinya LPDP ini cukup berlapis gitu kan. Satu dari seleksi administrasi, yang keduanya dari seleksi tes tulis ya, kalau nggak salah dulu tes tulis, dan terakhir adalah wawancara. Jadi cukup berlapis gitu. Nah, waktu itu saya kan ya secara khusus sih tidak begitu benar-benar yang persiapkan, tapi mungkin saya banyak melakukan riset gimana sih caranya melakukan suatu tulisan yang bagus gitu. Kemudian juga sifatnya kritis gitu ya. Jadi waktu itu ya saya walaupun itu saya tidak memiliki banyak waktu untuk riset dan lain sebagainya, tapi ya tetap kita harus riset karena itu sangat kompetitif gitu. Bayangin aja kita waktu itu kan kompetitornya ribuan ya, cukup banyak ribuan gitu. Jadi ribuan. Jadi kalau bisa sempatkan waktu untuk riset gimana sih caranya menulis yang baik itu seperti apa, karena kan kita nanti disuruh menulis gitu kan, dan karena kita keluar negeri ya menulisnya juga dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau nggak salah yang baru ini ada tes TPA yang dilakukan dengan online kalau nggak salah. Oke. Jadi persiapannya. Dan juga kalau misalnya untuk PhD, ya. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan istilahnya mendapatkan calon supervisor, rasanya akan lebih mendukung lagi. Nah itu caranya Mbak kita mendapatkan calon supervisor itu Mbak? Kita kulik-kulik itu websitenya kampus atau bagaimana? Enggak, waktu itu saya memang pernah mengurus, memang mungkin agak berbeda ya. Banyak teman-teman yang melakukan komunikasi hanya melalui email, tetapi waktu itu saya pernah datang ke universitas ini memang untuk mengurus kerjasama luar negeri. Memang saya dulu penanggung jawab untuk kerjasama luar negeri tersebut, gitu. Tapi bukan dengan supervisor yang ini. Jadi waktu itu saya ke sana dan mereka dari universitas sana juga berkunjung balik ke universitas kami. Kemudian saya tanya-tanya gimana sih kalau misalnya sekolah di sana. Dan yang menariknya adalah karena sekolah anak-anak itu free loh. Oh gitu. Jadi kita nggak usah bayar sama sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat sekolah-sekolah yang di di Indonesia ya dengan biaya yang sangat mahal, sekolah internasional di sana tuh free gitu loh. Sama kualitasnya dengan di Indonesia yang mahal. Jadi mungkin itu merupakan suatu motivasi buat saya juga ya untuk ke sana bisa sambil belajar, anak-anak juga bisa dapat fasilitas seperti ini nih gitu. Terus lagi saya tanya-tanya nih sama salah seorang dulu adalah head of school di sana. Kemudian ya udah kirim deh CV kamu gitu, CV dan rencana planning untuk proposal. Jadi saya kirimkan waktu itu CV dan riset proposal. Saya kirimkan ke sana, kemudian beliau mencarikan ada nggak yang berminat dan lain sebagainya. Nah waktu itu karena memang di school tersebut belum pernah ada orang dari Indonesia, Bang Raja. Gitu. Jadi mereka istilahnya kurang percaya ya. Jadi saya diminta datang ke sana, tapi dibiayain. Wow, oke. Saya diminta datang ke sana untuk presentasi, kurang lebih seminggu ya. Jadi presentasi, kemudian risetnya tuh kurang lebih seperti ini, diperlihatkan alatnya dan lain sebagainya. Kamu tertarik atau enggak? Baru kemudian 1 bulan kemudian supervisor yang sekarang ini, yang principal supervisor itu approve saya sebagai salah satu studentnya. Oke. Jadi kalau pengalaman Mbak Arga ini itu luar biasa ya. Beliau mengajukan proposal risetnya, lalu kemudian dari sana direspon karena tadi tidak percaya juga ya sama Indonesia ya. Makanya kita perlu ada proof-nya gitu ya, buktinya diundang ke sana. Lalu present, setelah present mereka kemudian terpukau gitu ya, dan akhirnya diundang dan disetujui ya, approval untuk menjadi student. Oke, menarik. Jadi sahabat literasi banyak cara ya
beberapa waktu lalu kita juga dengar teman-teman kita yang belajar di UK, ada yang belajar di Glasgow, ada juga yang belajar di Belanda, di Jepang gitu. Nah kali ini Mbak Argel ini di Australia, itu metodenya bermacam-macam. Ada yang memang harus mencari supervisor sendiri dengan dia mengulik website kampus, kemudian mencoba menawarkan dia punya proposal, begitu mencari dosen yang tertarik. Dan kali ini Mbak Argel ini juga menyampaikan satu proposalnya, tapi sekaligus sudah oleh pihak kampus diundang begitu. Ini kan hal yang menarik ya. Berarti kalau bisa dikatakan dalam 4 tahun ini Mbak Argel ini juga bisa dibilang bete banget dong ya, 4 tahun gitu loh, studi juga ya. Mungkin penghiburnya mungkin ada anak-anak gitu ya, gitu Mbak ya. Nah boleh dong cerita Mbak, apa nih suka dukanya Mbak 4 tahun di negeri orang gitu loh, di negeri kanguru. Monggo. Sukanya dulu ya, yang bahagianya dulu. Monggo, biar termotivasi ya. Ya pertama dari bidang risetnya sendiri ya. Dari bidang risetnya pertama kita punya supervisor yang top banget gitu ya. Kalau lihat high indexnya tuh sekitar 80 sekian lah. Itu udah top banget kalau untuk peneliti. Dan yang kedua adalah dia punya networking yang sangat baik sekali dan tim di lab yang cukup kompak. Itu sih keuntungannya. Dengan alat-alat yang sangat modern gitu. Jadi kalau kita nggak punya alatnya, dia bisa ngasih alternatif atau ini bisa ke sini, ini bisa ke sini kayak gitu. Artinya di-provide oleh profesornya ya untuk ya, di-provide oleh profesornya. Dan yang kedua, yang keempat kok. Supervisor saya ini cukup banyak mendapatkan grant. Jadi saya tidak perlu khawatir dengan dana gitu. Karena penelitian saya itu cukup mahal, Bang Raja. Wow, dan itu akhirnya dipenuhi juga ya. Artinya ya, walaupun sebenarnya PDP itu iya, walaupun sebenarnya PDP kan sebenarnya provide juga dana. Nah, ini keuntungannya LPDP nih. Dia juga memprovide dana untuk penelitian. Gitu. Saya juga dapat dana dari penelitian dari sana, tapi tidak terpakai loh Bang Raja. Karena sebagian besar sudah di-cover dari supervisor. Itu yang pertama ya. Jadi kalau untuk risetnya itu sendiri ya, walaupun sebenarnya berat ya, karena kadang kita mulai dari pagi jam 6, terus nanti balik lagi ke rumah, kemudian ngurus anak gitu ya, terus gitu ngantar sekolah, balik lagi, riset lagi, sampai dengan jam 3, kemudian balik lagi jemput anak dan ngurus pekerjaan rumah gitu. Tapi kalau misalnya secara fasilitas itu kurang lebih terpenuhi semuanya gitu ya untuk risetnya. Kemudian yang kedua kan dari lingkungan sekolah, sekolahnya gitu. Dia sangat menyenangkan, apalagi di Perth ini sebelahnya itu kayak seperti danau air asin. Jadi kalau mau lihat lumba-lumba kalau misalnya kita lagi bete gitu ya, susah penelitian ini, tinggal mau lihat lumba-lumba tinggal melipir siapa. Memang kadang nggak ada, tapi kadang-kadang ada juga. Dan ada banyak perahu. Jadi kalau misalnya lagi bete, mampir aja ke sebelah gitu, jalan 5 menit, udah fresh lagi gitu kan. Itu keuntungannya. Udah gitu untuk sekolah anak-anak juga free kan ya? bagus. Free ya? Cuma jalan 5 menit aja, kamu udah sampai. Jadi nggak usah, kalau nggak seperti di Indonesia harus bermacet-macet untuk ke sekolah yang dapat sekolah yang bagus gitu kan ya. Kemudian yang untuk dari kemudian lingkungannya juga enak, bersih dan lain sebagainya, semuanya teratur gitu. Kalau misalnya itu dari sukanya ya. Kemudian dari dukanya, ya tentu saja beban PhD itu kan berat ya. Kebetulan supervisor saya itu bukan supervisor yang penelitian tesisnya dibentuk dalam bentuk monograf, jadi dia harus tesis by publication. Jadi harus menunggu, kenapa saya 4 tahun 4 bulan, karena harus menunggu publikasi dulu, dan publikasi itu tidak sebentar gitu. Jadi memang bebannya berat dibandingkan mungkin teman-teman di Indonesia ada kewajiban publikasi, tapi cukup dengan 1 publikasi gitu kan. Nah di sini harus minimal 3 kalau untuk tesis by publication. 3 itu publikasi. Memang nggak ada aturan sih sebenarnya, nggak ada aturan yang kamu harus sekian, tetapi tesis itu kan harus bisa menceritakan dari A sampai Z gitu, jadi harus lengkap gitu apa yang kita sampaikan, itu nggak cuma A aja, B aja gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dari berat nggak ya, berat juga ya. Yang kedua adalah kita harus mengurus semuanya sendiri kan. Kalau misalnya, apalagi saya hanya membawa anak-anak saja, jadi dari mulai masak kita nggak mungkin lah dengan beasiswa, kemudian kita makan di luar, mahal sekali itu. Jadi nggak mungkin. Jadi kita tetap harus masak sehari 3 kali gitu kan.
kemudian ya mengurus anak-anak sekolah, belajarnya anak-anak dan lain sebagainya. Sementara kita juga harus menyisihkan waktu setelah selesai semuanya itu untuk kembali ke tesis ya. Karena untuk analisis data dan untuk menulis itu butuh waktu yang tidak singkat. Betul. Wah. Tapi menyenangkan kok, menyenangkan dan sesekali walaupun saya itu termasuk jarang jalan-jalan ya, kita bisa tetap jalan-jalan. Jadinya tetap aja digunakan kesempatan itu untuk menghibur diri juga ya, karena memang beban studi juga cukup berat, supaya berimbang antara pressure-nya sama juga happiness-nya bisa sama-sama berimbang begitu ya. Iya. Wah, menarik. Ya, itu sahabat literasi yang kita dengar dari Mbak Arga ini. Beliau benar-benar melihat ini kesempatan yang luar biasa juga, apalagi tadi sukanya dulu diungkap gitu ya. Karena orang kalau awardee itu sudah berkeluarga, itu yang pertama-tama dipikirkan adalah bagaimana anak itu tetap bisa didampingi meskipun kita sedang mengerjakan tugas yang maha berat begitu ya. Itu tuh salah satu beban sebagai awardee kalau kita adalah seorang yang sudah punya keluarga begitu, apalagi punya anak begitu. Jadi apalagi kemudian dapat informasi sekolah gratis dengan sekolah yang juga sama kualitasnya begitu ya, dengan sekolah yang terbaik. Wah, menarik. Jadi sahabat literasi yang memang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan terus ikutin acara kita ini, ikutkan juga pendapat Anda. Jika Anda bertanya tentang satu, silakan hubungi nomor di layar ini nanti. Baik, Mbak, satu lagi mungkin Mbak dari Mbak Gaga ini, apa yang Mbak kira-kira akan sampaikan ke teman-teman, terutama sahabat literasi yang ingin meniru langkahnya berdokter ini? Monggo. Kalau misalnya yang pertama mungkin ya harus serius ya, jangan setengah-setengah gitu. Walaupun sebenarnya mungkin waktu pada saat pertama kan saya juga nggak bisa apa-apa, ini semua alat nggak pernah saya pakai di Indonesia. Walaupun sebenarnya saya juga dokter gitu, ultrasound di sini aja kita sebagai dokter umum nggak pernah pakai. Jadi satu, ya jangan setengah-setengah, harus benar-benar serius. Yang kedua adalah harus mau belajar sesuatu yang baru gitu. Padahal kan kalau misalnya kita lihat, saya tuh paling tua nih. Jadi PhD candidate paling tua. Teman-teman saya tuh umurnya 23, 22 dan lain sebagainya. Karena di sana itu mereka habis lulus bachelor, kemudian honor 1 tahun, langsung PhD gitu. Oke. Jadi saya adalah paling tua di sana. Ya gitu, jadi harus mau belajar teknologi, terutama yang berkaitan dengan teknologi lah, karena semua ya, mulai dari alatnya, softwarenya, ya apalagi bidang saya, mungkin bidangnya sahabat literasi kan berbeda-beda ya gitu ya. Tapi jangan menyerah lah kalau misalnya dikasih sesuatu yang baru, jangan bilang, oh saya nggak bisa, jangan bilang seperti itu. Coba dulu, kalau misalnya benar-benar nggak bisa, baru kita bilang sama sekali. Dan jangan mudah menyerah juga ya, kalau misalnya belajar harus dengan sepenuh hati gitu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu enjoy gitu ya, jangan sampai research itu jadi beban pikiran, terus dinikmati lah. Kita ini sekolah juga untuk dinikmati gitu. Jadi sahabat literasi, kita dapatkan pembelajaran penting bahwa setiap mimpi kita bisa kita capai dengan tetap mau belajar ya, jangan menyerah atau pantang menyerah. Yang berikutnya adalah kita terus lakukan inovasi-inovasi baru dalam hidup kita belajar lagi, mau tetap mendapatkan informasi baru tentang teknologi, apalagi sekarang di era digitalisasi begitu ya, itu menjadi hal yang sangat kita harus perhatikan ya. Betul, berarti kalau bisa bilang itu, katakanlah mungkin mereka bachelor itu 4 tahun gitu, langsung 1 tahun, master 1 tahun gitu Mbak ya? Di sana bukan master atau langsung ya? Dia honor namanya. Jadi jembatannya antara bachelor sama PhD itu adalah honor. Oke, berarti kan kalau katakanlah bachelor 4 tahun, honornya itu 1 tahun, lalu PhD-nya 4 tahun, 9 tahun, udah doktor gitu ya. Betul aja kalau menjadi umur 18 tahun dia kuliah, ya 18 tahun, kan 27 tahun sudah doktor gitu ya, ada PhD. Itu kan hal yang baik ya. Nah, bagi teman-teman yang memang mungkin berasal dari daerah-daerah yang terpencil, yang mungkin daerah yang sulit begitu, jangan khawatir Anda tidak bisa sekolah. Sekarang ini siapapun bisa sekolah, bahkan tanpa uang pun kita bisa sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai perangkat untuk bisa memberikan dukungan beasiswa kepada masyarakat, terutama salah satunya melalui LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi teman-teman silakan browsing di websitenya lpdp.kemenq.go.id, Anda baca di situ. Tapi justru sebenarnya
kalau teman-teman juga mau mencoba lembaga lain, organisasi lain, banyak sekali tersedia. Di Australia juga banyak, Mbak ya. AUSET juga memberikan banyak ada. sekali. Jadi untuk sahabat literasi mungkin ingin mencoba, jadi pemerintah Australia sendiri sebenarnya menyediakan. Yang pertama namanya AS ya, Australian Award. Kemudian ada juga beasiswa yang memang disediakan oleh universitas. Nah ini yang kita sering nggak tahu nih, Bang Raja. Jadi coba kalau misalnya tertarik dengan universitas tertentu, sudah cocok dengan supervisornya, cari tuh beasiswa yang disediakan oleh universitas tersebut. Kemudian ada satu lagi beasiswa Endeavour kalau untuk Australia itu. Jadi kurang lebih 4 beasiswa itulah. Dan juga sebenarnya dari teman-teman kalau dari Indonesia bukan cuma LPDP ya, ada banyak lembaga lain yang juga menyediakan beasiswa. Betul. Tapi syaratnya tadi ya teman-teman ya, tingkatkan nilai Anda, kemampuan Anda, terutama menganalisis masalah dan memberikan solusi yang memang ilmiah begitu. Yang kedua bahasa dan juga tadi kemampuan dasar seperti TPA, responsibility akademik itu penting karena di LPDP itu harus diwajibkan disertakan begitu. Jadi demikian teman-teman sahabat literasi diskusi kita pada sore ini. Kita sudah berbincang dengan Ibu Dokter ya Raja Argar ini yang memberikan ilmu beliau, pengetahuan beliau. Jadi bagi teman-teman yang sudah menikah juga jangan khawatir. Artinya selama kita punya tekad. Tapi memang harus dipelajari teman-teman ya, berapa batas usia untuk melanjutkan studi S2 dan S3 melalui beasiswa LPDP. Ada kok di situ. Monggo silakan teman-teman berusin lagi syarat-syarat di LPDP, biasanya LPDP. Jadi begitu Mbak Arga ini, terima kasih untuk pengetahuannya, untuk sharingnya. Sama-sama. Iya, kami doakan nih supaya bulan depan 3 huruf di belakang itu segera muncul ya, PS. Amin. Terima kasih Raja. Jadi demikian sahabat literasi, saya Raja Nabi Tupulu pamit undur. Salam.